Bangga tentunya memenuhi rasa setiap anggota pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka. Ya, karena tidak sembarang orang bisa menjadi bagian dari seremoni mengenang kembali detik-detik proklamasi Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera di Istana Negara. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari anggota Paskibraka dan apa yang membuat mereka seperti saudara dan keluarga besar hingga saat ini? Ya, sudah hadir bersama kita di studio Metro TV ada anggota Paskibraka tahun 1970, Syafruddin Saleh atau kalau Paskibraka itu panggilannya Kak, ya, Kak Syaf. Kemudian anggota Paskibraka tahun 1974, M. Nur Amin atau Kak Nur Amin Soleh. Dan juga anggota Paskibraka tahun 1980, Kak Ayu Dian Pasha. Selamat siang Kak Syaf, Kak Ayu, dan Kak Nur Amin. Selamat siang. Selamat siang, kakak-kakak. Merdeka dulu dong. Merdeka. Aduh, kita memang selalu akan menjadi bagian jadi sejarah melihat momen haru. Yang paling, boleh ke perempuan dulu ya? Iya, silakan. Yang paling saya kagumi Kak Dian, ketika kalian naik, turun, nggak lihat tangga, turun, lihat kan? Precisely, itu tidak pernah membuat kesalahan, mata kalian selalu sharp, begitu ya, tajam, tidak ada getaran-getaran tremor ketika membawa dan akan memberikan misalnya yang bertugas memberikan bendera dengan sempurna. Dan itu obses jujur waktu kecil, tapi nggak kesampaian ya pemirsa. Jadi gimana nih Kak Dian, latihannya pada saat itu dan pressure-nya saya yakin berbeda dengan sekarang. Iya, latihannya yang jelas konsisten, disiplin, dan selalu dengan semangat. Karena kita pada waktu itu disatukan dalam satu tempat dan selama 27 hari kita berlatih bersama-sama. Dan memang disiplinnya sangat luar biasa karena kami dididik oleh TNI. Jadi pada waktu itu di tahun saya, tahun 80 itu yang mendidik ada dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat. Jadi militer ya. Iya. Jadi itu yang bikin harus sempurna begitu ya dan terbukti ya. Iya, memang harus sempurna. Harus sempurna. Kita kalau jalan misalnya pinggul sedikit bergoyang aja udah langsung kena teguran. Ya, jadi memang sikapnya harus sikap sempurna. Oke, jadi itu rahasianya. Kak Syaf dan Kak Nur Amin, ini kan sudah seperti keluarga begitu ya. Bahkan tadi pada saat selesai mengibarkan sampai menangis bersama, itu memang rasanya seperti itu ya, habis berhasil mengibarkan bendera. Kak Syaf. Kalau bicara nangis, sekarang saya mau nangis lagi nih Kak. Ingat lagi ya. Sekarang sangat terharu saya. Suatu kehormatan kami sebagai putra Sumatera Selatan dari SMA Negeri 3 Palembang. Saya terpilih pada saat itu seleksinya luar biasa dari beberapa sekolah dan saya tidak mengerti itu apa Paskibraka. Yang saya dipanggil hadir di Diknas diseleksi beberapa sekolah. Setelah saya dinyatakan lulus, baru tahu saya akan dikirim ke Istana Negara. Ayah saya seorang pedagang sampai bertanya, ngapain ke istana? Ngibarin bendera kok sampai ke istana. Nah, pada saat saya SMA memang saya aktif sebagai ketua OSIS. Kami satu pasang, ya kebetulan saya Kemas Syafruddin Saleh. Kemas itu adalah keturunan dari Palembang. Latifah Hanum, kebetulan satu sekolah SMA Negeri 3 Palembang. Bisa lolos semua. Bisa lolos semua. Dan satu kebanggaan. Kita harus ingat ya, dulu arus informasi belum seperti sekarang ya. Jadi terasa sekali begitu ke istana. Kalau sekarang kan udah tahu akan dikirim ke istana. Kak Nur Amin, apakah seperti itu juga rasanya pada saat itu? Ya pada dasarnya sama ya. Saya juga tahun 70 tuh kalau nggak salah kelas 3 SMP ya. Saya sering setiap tanggal 17 tuh lihat TV. Kemudian hati saya bergerak, kapan saya seperti anak-anak seperti ini. Tiba-tiba waktu berjalan, kalau Allah, tahun 74, saya sudah PGA waktu saya. Saya PGA bukan SMA, bukan SMK. PGA, Pendidikan Guru Agama. Kelas 6, yaitu kelas 3 kalau SLA. Kemudian kepala sekolah saya manggil ke kelas, Min, kamu wakil sekolah ini ikut tes seleksi di Diknas, Jakarta. Apa Pak? Seleksi pasukan pengibar bendera 17 Agustus. Saya nggak ada pikir macam-macam. Seperti Kak Syaf tadi ya, nggak berpikir macam-macam sampai akan ke istana. Ikuti aja pokoknya. Ikuti aja, berusaha, ya sudah. Terpilih, alhamdulillah. Begitu terpilih, orang tua saya, seorang pedagang,
Sama-sama juga. Sama-sama di pasar tradisional Tanjung Priok. Saya dulu di Tanjung Priok, Pak. Gitu. Begitu dia ngelihat saya di depan bendera, tiang bendera sebagai Ini Kita dia lihat fotonya ya. Ini fotonya bukan ya? komandan 8. Saya, orang tua saya itu, dia mungkin ingat masa lalu. Karena bapak saya itu pejuang tanpa nama itu di Banten. Dia pasang itu ikat merah putih di kepalanya, dia bawa golok, dia selendang itu, dia hormat tuh. Lihat anaknya di depan tiang bendera itu. Subhanallah, ini saya dapat cerita dari almarhum ibu saya. Oke, tapi keluarga pada saat itu semua mendukung ya untuk menjadi paskibraka. Terbayang kebanggaannya seperti apa sih? Betul. Dan saat ini juga kita sudah terhubung ya dengan salah satu keluarga hebat. Saya katakan demikian karena ibu hingga anaknya ini langsung keturunan, semuanya anggota paskibraka ya. Ya, kita akan sapa langsung. Halo Almira dan juga Ibu Nina, selamat siang. Halo, selamat siang. Merdeka. Merdeka. Ini sudah kompak merah putih begitu ya. Nah, ini kan paskibraka semua. Tahun berapa ini Almira dan Ibu Nina? Mama dulu ya. Selamat siang juga Kak Sok. Mohon maaf saya harus sapa dulu senior saya. Kak Ayu, Kak Amin. Halo. Maaf lagi dulu. Kebetulan saya diutus oleh perwakilan Jawa Barat tahun 82. Jadi dari Cimahi saya berasal. Sami atau Cimahi Geningan sama ya. dari dia berarti. Sami Geningan. Kalau Almira? Kalau Mira dari Provinsi DKI Jakarta, bertugas di provinsi tahun 2011. Tahun 2011. 2011. Ini Almira memang Iya. ngelihat banget seorang Ibu Nina gitu. Oke, kayaknya mau deh jadi kayak mama gitu. Atau gimana nih awalnya? Awalnya sih nggak tahu kan paskibraka tuh kayak gimana. Ternyata pas awalnya yaudah pengen coba, pas seleksi gitu ternyata berat banget, kayak bakal pesimis nggak bakal lolos gitu. Ternyata ya kuasa Tuhan ya, jadi ternyata lolos diizinin gitu. Awalnya ngeliat dari mama gitu. Ya. Waktu itu bertugas sebagai apa Almira? Pasukan 8 sayap kiri. Sayap. Ibu Nina? Oke. Iya. Saya di kelompok 8 pagi. Ya. Oh, oke. Nah, bagaimana memberikan suntikan semangat kepada Almira biar bisa sukses seperti mamanya begitu pada saat itu? Itu mengalir sendiri. Dia melihat saya seperti itu, dia banyak kegiatan yang positif, saya dorong saja. Gitu. Karena memang perkembangan informasi sekarang dengan dahulu beda. Waktu tahun saya amat sulit sekali, agak kurang informasi mengenai paskibraka. Kalau sekarang kan sudah banyak, Lebih cepat banyak gitu ya. pilihan. Iya, lebih cepat lagi. Almira dan juga Bu Nina, selain kebanggaan, advantage apa lagi atau keuntungan apa lagi yang dirasakan pribadi setelah akhirnya sukses menjadi anggota paskibraka? Terutama untuk anak saya itu banyak sekali akses untuk kedepannya, kemudahan untuk masuk perguruan tinggi juga ada. Kebetulan anak saya juga Abang None 2017 sekarang nih, jadi banyak akses untuk maju ke depan. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita seandainya kita sudah menjadi seorang paskibraka itu jatuh pada diri kita sendiri. Iya, jadi lebih percaya diri aja gitu ya. Sukses Ya, ya, sukses. Almira, Bu Nina. Merdeka, sekali lagi. Merdeka. Baik, nanti Masih bernostalgia lagi ya. masih bernostalgia juga, kebanggaannya itu masih terasa Masih begitu terasa ya. Nanti sampai kita akan sekarang. tanya kebanggaan seperti apa sih yang dirasakan sampai ingin meneteskan air mata begitu ya. Selepas jeda berikut tetaplah bersama kami di live event Bersatu Membangun Negeri. Baik, kembali lagi di live event Membangun Negeri. Tadi cerita dari Kak Syaf belum selesai nih, yang dari Palembang. Gimana Kak, tadi kebanggaannya yang dari semua satu provinsi hanya diwakili dari satu sekolah saja? Kami memang pada saat itu, saya pribadi sampai mengatakan kepada diri saya, kok apa kelebihan saya pada saat itu? Ternyata dari seleksi Diknas ini sangat luar biasa. SMA kami, SMA Negeri 3 Palembang menjadi satu kebanggaan. Karena dulu sekolah kami itu pada tahun 68 G30S baru diambil kan sekolah itu. Nah, begitu saya jadi paskibraka, itu tren sekolahnya langsung naik, Mbak. Jadi favorit. Top favorit. Populer gitu SMA ya. Negeri 3 favorit pada saat itu. Karena ya detik-detik pada saat itu tuh memang sangat luar biasa. Saya terpilih sampai ke Jakarta,
itu benar-benar luar biasa.